Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Khairunisa. Saya mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Saya prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang sekarang menempuh semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan mata kuliah telaah kurikulum. Nomor 1 yaitu kompetensi inti yang tertuang dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 meliputi 4 dimensi, yakni sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap tingkat-tingkat kompetensi berimplikasi terhadap capaian proses pembelajaran dan penilaian yang harus dilakukan oleh guru. Jelaskan secara rinci mengenai implikasi antara dimensi pada kompetensi inti dengan capaian penilaian. Jadi, untuk nomor 1 yaitu sebuah capaian kurikulum yang sudah tertera, itu seorang murid tidak akan bisa mencapai 4 dimensi tersebut tanpa adanya seorang guru. Jadi, ketika 4 dimensi tersebut, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan itu diharuskan sampai kepada seorang murid, maka di sini seorang guru mempunyai peran dalam menyampaikan sikap-sikap tersebut. Bagaimana seorang guru ketika menyampaikan sebuah pesan, bagaimana seorang guru dalam menyampaikan sebuah materi sehingga sikap tersebut bisa tertanam, dan tertancap dalam anak didik tersebut. Jadi, pencapaian murid itu juga bergantung bagaimana seorang guru ketika dia mengajarkan suatu materi. Anak didik ketika sikap spiritualnya sempurna, sikap sosialnya sempurna, tapi pengetahuan dan keterampilannya tidak ada, tidak akan bisa dikatakan dia punya potensi yang sempurna. Begitu juga ketika keterampilan dia sempurna, pengetahuan dia sempurna, sosialnya sempurna, tapi dia dari segi sikap spiritualnya nggak ada, ya tetap saja dia kurang sempurna dalam pencapaian sebuah potensi, atau bisa dikatakan dia belum mempunyai pencapaian nilai, karena yang dituntut itu tidak semua tercapai. Nah, gimana caranya? Menurut saya, berdasarkan apa yang saya ketahui, ya tergantung juga bagaimana seorang guru itu menyampaikan suatu materi sehingga seorang anak didik itu mampu untuk menggapai materi yang telah disampaikan. Ketika seorang guru gampang menyampaikan dan seorang murid juga nyaman dalam mengambil materi tersebut, maka sangat dengan mudah seorang murid itu bisa mencapai target 4 dimensi tadi. Jadi 4 dimensi tadi harus impas, harus imbang, tidak boleh kuat salah satu maupun tidak boleh kurang salah satu. Jadi semua harus imbang dari spiritualnya, sosialnya, pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Karena 4 dimensi tersebut sangatlah penting dan sangatlah dibutuhkan untuk anak didik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu pertanyaannya kedua yaitu, kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif melalui pendekatan ilmiah atau saintifik. Apa yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik tadi? Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk memahami seorang murid, karena dengan pendekatan ilmiah tersebut maka seorang murid itu dituntut untuk berpikir kritis, berpikir jernih. Karena ketika seorang peserta didik bisa berpikir secara kritis maupun secara jernih, maka dengan sangat mudah sekali peserta didik tersebut untuk memecah sebuah masalah, baik masalah dari dirinya sendiri atau masalah untuk orang lain. Jadi pendekatan ilmiah itu sangat penting dan sangat perlu tersampaikan dari mulai usia dini, seperti
MI ataupun SD, karena pendekatan tersebut jika tidak dilakukan sejak dini, maka ketika nanti pendekatan tersebut baru diterapkan ketika SMP maupun SMA, maka tidak akan terlatih sebuah mindset pemikiran yang kritis seperti itu. Dan juga tidak ketika pendekatan tersebut dilakukan saat SMP maupun SMA, maka seorang anak didik juga sangat susah untuk berpikir kritis, susah berpikir jernih, susah untuk memecah sebuah masalah. Jadi harus diterapkan sejak dini. Ya, walaupun susah, tapi apa salahnya untuk menerapkan. Nah, untuk kelanjutan pertanyaan yang kedua, yaitu tadi yang A, apa yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah tadi sudah. Terus yang B, bagaimana penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Sebelumnya gini, kenapa sih kok menggunakan pendekatan ilmiah? Karena alasannya itu pendekatan ini itu lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik, karena kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan saintifik, dan juga pendekatan ini itu mempunyai 5 cara. Yang pertama yaitu mengamati. Nah, seorang guru itu menjelaskan secara singkat, kemudian siswa itu mengidentifikasi tentang penjelasan yang telah guru sampaikan. Terus yang kedua, setelah mengamati, maka seorang murid itu menanya. Nah, ketika seorang murid yang menanya, jadi ketika seorang guru menjelaskan, maka seorang murid itu bertugas untuk mengamati penjelasan yang telah disampaikan oleh guru tersebut, diamati, difikir, ditelaah, disaring apa yang telah guru sampaikan. Lalu yang kedua, yaitu seorang murid akan menanya. Ketika apa yang dinalar, ketika apa yang dipahami itu sampai di dalam otaknya, maka dia akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Ketika orang paham, maka dia akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Nah, lalu yang ketiga yaitu mencoba. Nah, ketika dia sudah mengamati, dia sudah menanya, lalu dia akan mencoba. Mencobanya dia itu bisa saja langsung terjun di lapangan, di sesuatu yang dia tanyakan tadi. Intinya kalau dia sudah menanya, kan dia paham. Kalau paham, otomatis dia akan terjun. Maksudnya dia akan mencoba seperti itu, mencoba membuktikan benar enggak apa yang dikatakan oleh guru tadi, seperti itu. Terus yang keempat yaitu menalar. Nah, ketika seorang siswa itu telah mengamati, lalu menanya, lalu mencoba, maka dia akan menalar. Benar enggak ya apa yang disampaikan itu? Oh, benar enggak ya? Oh, jadi ini. Nah, ketika nalaran itu sudah usai, maka yang terakhir yaitu mempresentasikan. Nah, mempresentasikan itu berarti mengolah lagi kefahaman yang ia punya. Nah, dari mana kefahaman itu? Ya dari nalaran tadi, dari sebuah uji coba tadi. Jadi seperti itu. Mengapa pendekatan itu sangat penting untuk peserta didik? Karena dia dilatih untuk mengamati, dilatih untuk mencoba. Dan di balik mengamati itu dia akan bertanya. Lah, disitulah sebuah pola pikir kritis. Dan juga dia disuruh untuk menalar, mendiskusikan, lalu dia disuruh untuk mempresentasikan. Maka itulah sebuah pendekatan atau pola pendidikan yang dikatakan dengan kritis dan juga ilmiah. Karena pendekatan itu sangatlah penting untuk peserta didik, apalagi SD maupun MI. Karena ketika tidak dilatih, maka ketika besar nanti semua pendekatan itu akan lebih sulit untuk disampaikan. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu pada pendidikan abad 21 ini, kurikulum di madrasah dirancang berdasarkan pada beberapa hal, yakni klarifikasi nilai, pendidikan karakter, literasi sekolah, dan high order thinking skill. Yang A,
Apa yang dimaksud dengan high order thinking skill atau HOTS? Yang dimaksud dengan high order thinking skill adalah jenis soal yang di dalamnya itu memerlukan pemikiran atau analisis yang tinggi. Jadi ya tetap dituntut untuk beranalisis dan juga berpikir kritis. Lalu poin 2, sebutkan strategi pembelajaran yang memiliki kriteria HOTS. Strategi pembelajaran HOTS ini itu lebih menuntut ke sebuah analisa, lebih menuntut ke sebuah analisis ide-ide atau informasi-informasi, sehingga seorang siswa itu mampu dan juga mempunyai potensi untuk memecah suatu masalah, untuk memanipulasi ide ataupun juga memanipulasi informasi. Jadi strategi ini itu juga cukup penting sih untuk pengembangan peserta didik, karena strategi ini itu sangat menuntut seorang siswa untuk berpikir secara menganalisa ide, menganalisa informasi, sehingga analisa tersebut bisa dijadikan pedoman untuk kedepannya nanti. Ada beberapa langkah juga untuk penyusunan HOTS ini. Menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS, menyusun kisi-kisi soal, memilih stimulus yang menarik dan konstekstual, dan juga menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill pada kegiatan pembelajaran, yaitu ya seperti tadi langkah-langkahnya itu menganalisis kompetensi dasar yang menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat soal HOTS. Maksudnya jadi menganalisis dulu kompetensi dasarnya apa, sehingga seorang guru mampu untuk membuat kisi-kisi untuk soal HOTS tadi, HUTS. Terus menyusun kisi-kisi soal. Setelah menganalisis, maka seorang guru haruslah menyusun kisi-kisi tersebut. Lalu memilih stimulus yang menarik, memilih materi yang menarik, memilih sebuah pelajaran yang menarik dan juga yang konstekstual yang cocok diberikan kepada anak didiknya. 4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Jadi pertama, mengamati dulu, menganalisis dulu kompetensi dasar apa. Setelah dianalisis, setelah mengira-ngira, maka timbullah susunan soal, kisi-kisi soal. Setelah itu memilih stimulus yang menarik dan konstekstual, lalu membuat soal pertanyaan. Jadi membuat soal pertanyaan juga perlu analisis dulu, perlu pikiran dulu, agar seorang guru itu juga kesannya nggak ngawur kalau membuat soal seperti itu. Nah, cukup sekian teman-teman apa yang saya jawab. Mohon maaf kalau banyak salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.